Tentang cara penyembelihan. Pertama, sebaiknya sahibul kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jika sahibul kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menghadiri atau menyaksikan penyembelihannya. Kedua, orang yang akan menyembelih harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya berakal. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Sudah baligh ataupun tamyiz, ini maksudnya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Beragama Islam atau Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih. Catatan, sembelihan Ahlul Kitab menjadi halal selama diketahui mereka tidak menyebut nama selain Allah pada saat menyembelih. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah pada saat menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Al-Masih atau nama berhala-berhala lainnya, maka pada saat itu hewan sembelihan mereka menjadi haram. Ketiga, sebaiknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih dan tidak harus baru. Lalu tidak boleh menggunakan tulang ataupun kuku. Keempat, hewan kurban yang akan disembelih harus diperlakukan dengan baik, lalu dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat, sehingga kepala hewan kurban ada di sebelah selatan. Kemudian tangan kanan memegang alat pemotong, lalu ditekan dengan kuat pada bagian leher hewan tersebut agar cepat putus. Kemudian tangan kiri memegang bagian kepala hewan, lalu kaki kiri diletakkan pada sisi leher hewan. Kelima, ketika akan menyembelih hewan kurban, disyariatkan membaca Bismillahi Wallahu Akbar. Untuk bacaan Bismillah ini dibaca tanpa ditambahi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun bacaan takbir, Allahu Akbar, para ulama sepakat bahwa hukum membaca takbir ketika menyembelih adalah sunnah, bukan wajib. Keenam, kemudian membaca hadza anni wa an man lam yudhi min baiti. Sebagaimana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW salat Idul Adha di lapangan. Kemudian ketika beliau sudah menyelesaikan khutbahnya, beliau turun dari mimbarnya dan beliau diberi satu ekor domba. Kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ini kurban dariku dan dari orang-orang yang belum berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2427. Berdasarkan hadis tersebut, dianjurkan bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahibul kurban menyembelih sendiri, hendaknya membaca Bismillahi Allahumma hadza minka walaka anni wa ahli baiti. Atau boleh juga membaca Bismillahi Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Namun apabila sahibul kurban mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada orang lain atau jagal, maka bagi tukang jagal membaca Bismillahi Allahumma hadza minka walaka an fulan. Fulan itu maksudnya adalah sebutan untuk nama sahibul kurban. Wa ahli baitihi. Jadi lengkapnya Bismillahi Allahumma hadza minka walaka an fulan wa ahli baitihi. Atau boleh juga membaca Bismillahi Allahumma hadza an fulan wa ahli baitihi. Selain itu, boleh juga membaca doa yang bermakna harapan agar Allah menerima kurbannya tersebut dengan membaca doa Allahumma taqabbal minni, atau boleh juga dengan membaca Allahumma taqabbal min fulan. Catatan, dalam masalah ini meskipun boleh membaca doa atau harapan, tapi tidak ada lafaz doa yang disyariatkan atau lafaz khusus yang harus dibaca oleh sahibul kurban atau orang yang hendak menyembelih hewan kurban. Faedah ini diambil dari buku Panduan Ibadah Ramadan dan Hari Raya. Wallahu a'lam, wallahu waliyut taufiq. Semoga bisa dipahami.